tersebut. Ini pun sama saat dibilang ataupun ada suatu istilah mad lazim, berarti di sana itu ada suatu huruf mad plus nanti kenapa disebut sebagai suatu mad yang lazim? Karena akan ada sebab yang lain yang ada setelah huruf mad tersebut. Di sini beliau mengatakan, ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ma huwal maddul lazimu wa kam harakatan yumad. Apakah definisi dari mad lazim dan berapa harokat dipanjangkan? Kata beliau, huwa ayyakuna ba'da harfil maddi sakinun sukunan asliyah. Kalau ada suatu mad, setelahnya terdapat suatu sukun dan sukunnya asli. Artinya kalau ada mad, setelahnya itu berupa suatu huruf yang disukunkan dan sukunnya adalah sukun asli, artinya sukun yang bukan karena faktor waqaf, disebut sebagai sukun asli. Dalam keadaan waqaf sukunnya ada, dalam keadaan wasal sukunnya juga ada, maka ini yang disebut sebagai sukun asli. Berarti kalau ada sukun asli, ada sukun yang tidak asli. Nah, sukun yang tidak asli dalam ilmu tajwid disebut sebagai sukun arid. Sukun arid. Kalau sukun arid nanti maka pembahasannya ada nanti insyaallah, ada bab maq'arid li sukun. Belum bahasan kita saat ini. Yang kita bahas saat ini adalah kalau ada huruf mad, setelahnya ada suatu huruf yang disukunkan, sukunnya sudah dari sononya, dari aslinya sudah dalam keadaan sukun. Inilah yang disebut sebagai sukun yang asli. Dan mad yang muncul semacam ini nanti disebut sebagai mad lazim. Disebut sebagai mad lazim. Artinya mad lazim di sini ini adalah suatu mad yang harus ataupun lazim ataupun wajib dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti dibaca dengan yang paling maksimal panjang-panjangnya, yaitu 6 harokat. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah lafadz was-saffati saffa. Kita perhatikan di sini, ana baca kemudian antum ikutin. Ini yang ana kasih kotak warna merah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Sekarang kita mau mengoprek ini. Kita mau mengurai mana sukun, mana huruf mad yang ada pada contoh yang disebutkan oleh beliau di dalam matan kitab ini. Kita perhatikan di sini beliau menyebutkan kata as-saffat. Berarti di dalam kata as-saffat ini terdapat suatu mad lazim. Kita ingatkan kembali tentang definisi dari mad lazim, yaitu suatu mad yang terjadi yang mana nanti setelah huruf mad itu ada suatu huruf yang disukunkan dengan sukun yang asli. Sekarang ini perlu untuk diurai biar jelas mana sukunnya, mana mad-madnya. Kita perhatikan ya ikhwah. Kita tuliskan lafadz ini dengan tulisan bahasa Arab yang biasa. Perhatikan, itu di atasnya huruf shad. Ini kan ada kode yang dibuat berdiri ataukah tidak ada? Perhatikan. Kelihatan ini yang dibuat berdiri? Ini ada kode berdiri. Naam. Kode yang dibuat berdiri ini dia adalah sebagai ganti dari alif. Sebagai ganti dari alif. Ini adalah untuk rasm Utsmani. Dalam keadaan biasa, bahasa Arab biasa, maka penulisannya adalah tadi ini. Kelihatan ini? Sa.
Kemudian setelah so di sini, sebentar. Kemudian fa dipanjangkan lagi, kemudian fati. Kalau antum perhatikan bahwa di atasnya huruf fa, di sini ada tasydidnya. Mana tasydidnya seperti huruf waw itu? Seperti huruf w, afwan. Seperti huruf w. Tasydid yang berada di atasnya huruf fa. Perhatikan. Inilah tasydid. Kita berikan tasydid ditaruh di atasnya huruf fa. Yang dalam beberapa kesempatan ya ikhwah kita sampaikan bahwa huruf yang bertasydid itu pada hakikatnya adalah dua huruf yang sama. Yang satu sukun, kedua berharokat. Kita perhatikan di sini, berarti kalau ini mau dituliskan, mau diurai, maka nanti begini penulisannya secara normal, kalau diurai, perhatikan. Fa pertama sukun, kedua berharokat. Jelas? Setelah kita mengetahui semacam ini, maka tampak jelas bahwa di situ ada suatu pertemuan antara huruf mad bertemu dengan sukun. Kalau ditanya sukunnya di situ itu yang dimiliki huruf fa, yang telah menjadi huruf fa yang bertasydid, sukunnya itu selalu ada ataukah tidak di saat kita sambungkan ataukah di saat kita wasolkan? Jawabannya adalah selalu ada. Selalu ada, berarti sukunnya ada bukan karena faktor waqaf, tapi ada sudah dari sononya dalam tata bahasa Arabnya. Maka di sini ada suatu huruf mad, setelahnya berupa sukun dan sukunnya adalah sukun asli. Maka dalam keadaan begini madnya disebut sebagai mad lazim. Madnya disebut sebagai mad yang lazim. Artinya wajib hukumnya dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti tadi itu kita baca was-saffati saffa. Ayo. Nah, berarti sonya matnya kita panjangkan sepanjang 6 harokat. Baru kemudian setelah selesai 6 harokat langsung kita tempelkan, ucapkan huruf fa-nya dalam keadaan bertasydid. Was-saffati saffa. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ini mat ini kata beliau di sini wa yumaddu bimiqdari sitti harakatin luzuman. Jadi mat semacam ini dipanjangkan dengan kadar 6 harokat secara wajib. Artinya wajib dipanjangkan dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti kita baca panjang. Di antara contoh yang lainnya adalah yang sering kita baca di saat kita sholat ataupun selalu kita baca setiap rakaat-rakaatnya, yaitu dalam Al-Fatihah ayat yang ketujuh, yaitu pada lafaz waladdallin. Ini pun dia adalah mad lazim. Ini pun dia adalah mad lazim. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Kita perhatikan waladdallin, di situ ada huruf mad.
setelahnya berupa huruf yang sukun, mana? Itu huruf lam yang ditasydidkan. Tadi kan huruf yang bertasydid itu pada hakikatnya adalah dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Kalau begitu maka bagaimana? Maka inilah berarti sesuai dengan pembahasan ataupun penjelasan tadi yang telah kita berikan. Berarti ini kalau seandainya diurai lafz waladdallin, ini penulisannya secara normal adalah begini. Dua lam, pertama kita sukunkan, kemudian yang kedua kita berikan harokat. Kelihatan di situ? Perhatikan. Naam. Iya. Lam pertama sukun, kedua berharokat. Huruf mat bertemu dengan huruf sukun dalam satu lafaz ini. Maka nanti ini adalah bacaan mat lazim. Nanti insyaallah akan ada penjelasan lebih jelas lagi di saat sudah dibagi pembagian dari mat lazim. Kemudian ini pun sama model dari mat lazim. Ini adalah yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kita baca insyaallah kemudian antum ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Pembahasan kita yang ada dalam bab ini adalah bacaan alif lam mim. Mana sukunnya, mana matnya? Kita ketahui ya ikhwah, untuk model-model bacaan sebagian surat Al-Quran awal ayatnya model-modelnya lafaz-lafaznya semacam ini. Kaf kaf ha ya ain sad ataupun alif lam ra ataupun ini. Berarti cara bacanya adalah dengan sistem kita eja, dengan sistem kita suarakan nama hurufnya. Kita perhatikan di sini. Ini penulisannya ataupun kalau seandainya suara tadi itu yang kita baca dituliskan maka begini, perhatikan alif, kemudian lam, memnya disukunkan, kemudian mim, ya disukunkan, mem yang kedua disukunkan. Antum perhatikan pembahasan kita saat ini adalah pada lafaz lam sama mim. Kenapa kok lam sama mim? Karena kalau kita perhatikan di situ ada huruf alif sebelumnya fathah. Mana huruf alifnya? Itu yang nempel pada lam ini. Sebentar, warnanya kita ganti dulu. Nah. Ini huruf alif sebelumnya fathah. Itu mat ataukah bukan? Mat. Ada alif sebelumnya fathah, berarti dia adalah bacaan mat. Hukum mat. Setelahnya kalau kita perhatikan di situ ada huruf yang sukun atau tidak? Ada huruf sukun berupa huruf mim. Berarti kaedah tadi itu kita terapkan di sini. Kalau ada huruf mat, setelahnya berupa huruf yang sukunnya adalah sukun asli. Ini sukun asli. Karena ini memnya akan terus dalam keadaan sukun, baik dalam keadaan wasal ataupun kita hentikan. Selalu ada sukun di situ.
Maka inilah yang disebut sebagai mad lazim. Disebut sebagai mad lazim. Kemudian ini pun sama, mim. Ada huruf ya disukunkan, sebelumnya kasrah. Bacaan mad atau bukan? Bacaan mad. Setelahnya berupa huruf sukun ataukah bukan? Berupa huruf sukun. Sukunnya asli ataukah sukunnya jadi-jadian? Sukunnya asli. Kalau sukunnya adalah sukun yang asli, maka inilah yang disebut sebagai bacaan mad lazim. Disebut sebagai bacaan mad lazim. Oleh karena itu tadi itu bacaan lam kita panjangkan 6 harokat, mim kita panjangkan 6 harokat. Kita ulang lagi insyaallah. Alif lam mim. Ayo. Nah, sekarang untuk perhatikan. Tadi ini ada sistem gunnah, penahanan suara dengung-dengungan. Lam mim. Kenapa kok ditahan? Karena memang di sini ada gunnah. Mana gunnahnya? Itu ada mim sukun, mim pertama ini pada huruf lam bertemu dengan mimnya huruf mim ini. Mim pertama sukun, kedua berharokat, maka diidghamkan menjadi satu mim yang bertasydid, sehingga suara yang kita dengungkan itulah yang karena terjadi karena pertemuan antara huruf mim sukun bertemu dengan mim. Bisa diterima insyaallah ini. Yang penting saat ini konsep dasar dari mad lazim bisa difaham. Tentang mad lazim barangkali ada yang belum bisa ditangkap ataupun difahami, silakan untuk ditanyakan. Monggo. Barangkali ada. Mudah insyaallah ya. Insyaallah mudah. Insyaallah. Kita tambah satu contoh lagi, perhatikan. Ini pun nanti bacaan mad lazim. Ada lafaz alif lam mim ra. Ini pun bacaan mad lazim karena kalau dituliskan modelnya sebagaimana tadi itu. Perhatikan. Ini alif, kemudian la, mim disukunkan, kemudian lam, kemudian mim, mim sukun lagi, kemudian ra. Ntar kita panjangkan dulu. Naam. Ada huruf alif, sebelumnya fathah, bacaan mad. Setelahnya berupa huruf mim yang disukunkan. Berarti sebagaimana definisi yang dimiliki oleh mad lazim. Sehingga tadi itu kita panjangkan mim ini pun sama. Penjelasan sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di dalam pembahasan masalah apa yang di bagian alif lam mim tadi itu. Barangkali ada yang ingin ditanya terlebih dahulu, silahkan sebelum kita praktek membaca insyaallah. Monggo. Iya, untuk mad lazim ini dia wajib hukumnya 6 harokat. Tidak ada opsi baik 5 ataupun 6. Tapi di sini adalah 6 harokat saja. Jelas ya? Beda dengan bacaan mad jaiz kemarin ataupun mad wajib. Kalau mad jaiz kemarin yaitu ada hamzah bertemu dengan huruf, ada mad bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya, itu boleh 3 macam bacaan, 2 harokat, 4 ataupun 5. Sebagian riwayat 6 harokat. Kalau mad wajib maka 4 ataupun 5 harokat. Sedangkan untuk yang mad lazim hukumnya wajib hukumnya dibaca dengan kadar 6 harokat. Jelas insyaallah ya. Ini aslinya istilah wajib sama lazim secara bahasa itu sama. Lazim ya wajib, wajib ya lazim, harus. Cuman di sini dibedakan oleh para ulama karena kalau disebut mad wajib kenapa? Karena masih ada sistem opsi. Boleh 4 ataupun 5. Kalau ini menggunakan istilah lazim. Hanya ada satu kemungkinan untuk kita baca 6 harokat. Jelas insyaallah. Nah, ini yang masyhur. Silahkan yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada insyaallah kita baca kemarin surat apa kemarin kita baca? Terakhir. Al-Fatihah. Sudah selesai bahas atau belum? Sudah?
Mau praktek? Praktek aja ya? Iya, siapa yang mau coba silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut Al-Baqarahnya. Kalau kemarin afwan. Yang kemarin kita bahas di masjid ini tajwidnya dari Al-Baqarah atau dari An-Nasnya? Dari An-Nas ya? Nah, dari An-Nas sampai surat apa kemarin terakhir yang kita bahas? Kita bahas pelan-pelan insyaallah. Sampai surat apa kemarin? Al-Falaq sudah? Gak ada yang ingat? Al-Falaq sudah ya? Atau belum? Udah ya? Sudah kuwahat insyaallah. Bismillah. Masih malu-malu insyaallah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Perhatikan di situ ada qu. Qafnya didommahkan. Kalau qaf dhammah ataupun semua huruf yang didommahkan, maka bibir ini harus dimonyongkan untuk mendapatkan itmamul harakah, untuk mendapatkan pengucapan suara dhammah yang sempurna. Qu. Kemudian lamnya disukunkan. Kalau lam sukun maka bibir ini sudah dalam kondisi normal. Sudah kita tarik kembali. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul huwallahu ahad. Ini pun sama huruf H. Ini huruf H dia tipis. Kalau qaf tadi itu huruf kita tebal. Ini H dia didomahkan. Berarti kita monyongkan huwallah. Coba. Kemudian antum perhatikan di sini. Ini wawu difathahkan. Suaranya adalah wa. Kemudian lafaz jalalah di sini yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca tebal karena jatuh setelah Masya Allah. Karena jatuh setelah huruf yang difathahkan. Kalau tidak hati-hati, maka nanti huruf wawunya kebaca tebal. Kalau nggak hati-hati akan dibaca begini. Qul huwallahu. Qul huwa. Padahal huwa. Tidak boleh dibaca qul huwallahu. Huwa. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul huwallahu ahad. Kalau antum perhatikan di sini ada huruf dal yang di Masya Allah, kok hilang? Nah. Kalau kita perhatikan di sini huruf dalnya dia ditanwinkan. Kalau seandainya bacaan itu kita wasalkan, sambungkan dari akhir qul huwallahu ahad langsung disambung dengan satu nafas pada ayat yang kedua. Maka di sana akan ada tanwin bertemu dengan lam yang disukunkan ataupun bertemu dengan hamzah wasal pada lafaz Allah. Nanti maka di saat disambungkan perlu kita berikan suara nun kecil di sini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayo. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, pokoknya kalau ada tanwin
bertemu dengan hamzah wasal. Mana hamzah wasalnya ini? Yang ada kode sebagaimana di atasnya huruf alif ini seperti huruf alif, di atasnya ada kepala huruf shad. Ini hamzahnya adalah hamzah wasal. Kalau dia berada di tengah kata, harokat hamzahnya jangan dibaca. Jangan dibaca. Saat kita wasalkan dari tanwinnya ahadun diwasalkan disambungkan ke lafaz Allah, maka dimunculkan nun kecil tadi ini. Nunnya disebut sebagai nun tanwin, bukan nun wiqayah, bukan wiqayah. Kita lanjutkan ya ikhwah. Perhatikan. Itu kalau kita wasalkan. Kalau tidak diwasalkan maka tidak akan muncul nun tanwinnya. Kita perhatikan. Berarti begini sebagaimana yang tadi kita baca di awal. Qul huwallahu ahad. Ayo. Allahus samad. Allahus samad. Ini semua lafaz Allah, baik dari segi penulisan, di atasnya huruf lam itu tidak ada kode seperti fathah yang dibuat berdiri, maka tetap dibaca dengan mat. Qul huwallah. Ayo. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Ini yang didomahkan adalah huruf haknya. Berarti di saat mengucapkan huruf yang datang setelah huruf ha, yaitu huruf as-samad, huruf sadnya, bibir sudah dalam keadaan datar lagi. Gak boleh Allahus samad. Jadi gak boleh begini Allahus samad. Kalau kita begini Allahus samad, berarti sadnya kita monyongkan bibir, dan ini nggak tepat. Jelas ya? Berarti di saat mengucapkan dhammah huruf ha monyong, huruf sad sudah dalam keadaan normal. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini perlu berhati-hati dalam mengucapkan huruf fa yang didommahkan pada lafaz kufuwan. Dalam riwayat yang kita bahas saat ini, riwayat Hafiz dari Imam Asim rahimahumullah, itu huruf fa-nya didommahkan. Maka enggak boleh untuk disukunkan. Tidak boleh kufwan. Ada riwayat yang lain, cuma yang kita pelajari di sini rata-rata yang kita pakai adalah dalam keadaan didommahkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, nun sukun bertemu dengan lam. Ini yang disebut sebagai idgham bila gunnah. Idgham kenapa disebut idgham? Karena suara nunnya dimasukkan dalam suara huruf lam, sehingga di saat kita mengucapkan walam yakul, apakah masih ada suara nunnya di sana yakul? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena telah dilebur, dimasukkan dalam suara huruf lamnya, sehingga menjadi satu huruf lam yang bertasydid. Mana huruf lam yang bertasydid? Ini lam yang bertasydid. Munculnya tasydid di atas huruf lam itu adalah hasil dari pengidghaman, peleburan, penyatuan antara huruf nun yang disukunkan bertemu dengan huruf lam. Itu yang disebut idgham. Walam yakul lahu. Ayo. Berarti di saat azan asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, nun surun bertemu dengan lam. Bacaan apa? Idgham bila gunnah juga.
Kalau idgham bila gunnah maka jangan diucapkan anla. Kalau diucapkan anla, nunnya masih terdengar atau tidak? Terdengar. Kalau masih terdengar maka itu belum diidghamkan. Maka belum diidghamkan. Asyhadu alla. Bukan asyhadu anla, tapi asyhadu alla. Nunnya langsung dihilangkan, kemudian kita tasydidkan suara huruf lamnya. Tasydid yang ada di atasnya huruf lam itu adalah hasil dari pengidghaman suara huruf nun. Nun sukun bertemu dengan lam maka hukumnya adalah idgham. Idgham dimasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Ini pun sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo. Ini yang lahu. Kemarin yang kita bahas ini ya ikhwah, beberapa pertemuan sebelumnya lafadz lahu. Lafadz lahu di sini ini adalah kalau antum perhatikan, lahu itu adalah baginya ataupun miliknya. Ada kata ganti hu ataupun dhamir hu. Dan kalau antum perhatikan bahwa hu di situ sebelumnya berupa huruf yang berharokat, setelahnya juga berupa huruf yang berharokat, maka nanti dalam pengucapannya huruf hu ini harus disambung dengan suatu mat. Mat yang semacam ini disebut sebagai mat silah. Disebut mat silah. Untuk lafaz ini dipanjangkan dengan kadar 2 harokat saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang kufuwan ahad ada tanwin bertemu dengan hamzah. Nanti ada pembahasan tentang bacaan izhar. Kalau bacaan izhar maka jangan diberikan ataupun ditahan suara dengungan yang lama. Enggak boleh kita baca kufuwan ahad. Tapi langsung setelah tanwin kita share sedikit untuk memberikan sifat tawassut. Kufuwan ahad. Ayo. Kufuwan ahad. Poin terakhir perhatikan di sini ada lafaz ahadun ini. Lafaz ahadun. Ahadun di sini ada mem kecil. Mem kecil ini apa? Yang kita bahas. Ini adalah mem kalau dituliskan dalam keadaan berdiri tegak ini, maka ini adalah memnya sebagai pengganti dari tanwin ataupun pengganti dari nun di saat bertemu dengan huruf ba. Mana huruf ba-nya? Ini adalah di saat kita wasolkan bacaan kita ahadun ke lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tanwin yang asalnya lafaz ahadun ada tanwinnya bertemu dengan ba-nya bismillahirrahmanirrahim, maka tanwin diganti dengan suara huruf mim. Sehingga kalau kita wasolkan, misalnya kita mau menyambungkan dari akhir surat Al-Ikhlas disambungkan ke awal surat Al-Falaq, maka mau nggak mau melewati bismillahirrahmanirrahim begini. Walam yakun lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Jelas? Jadi tanwin atau mim kecil ini inilah karena muncul sebab tanwin, suara tanwin ataupun nun sukun diganti dengan suara huruf mim di saat bertemu dengan huruf ba. Itu nanti pembacaannya adalah bahasan iqlab, ada bab tersendiri insyaallah. Alhamdulillah selesai insyaallah untuk sesi yang pertama. Jangan lupa nanti habis sholat isya kita bahas fikih mazhab Syafi'i secara singkat insyaallah. Semoga bermanfaat. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk sesi yang pertama kita tutup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.